Ya, oke. Baik, kita langsung mulai, pada hari ini kita awali dalam doa, berdoa saya persilahkan. Amin, doa selesai ya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan, teman-teman selamat berpuasa ya, buat teman-teman yang lagi berpuasa tetap semangat ya, eee, menjalani hari-hari meskipun, tetap harus bisa mengukur kemampuannya ya, khususnya kalau offline ya. Jadi kalau offline itu khawatirnya kemarin tuh, suami saya pagi praktek tuh sampai pulang malam ternyata kenapa pada semaput, pada, di jam-jam maghrib itu malah, pada pingsan. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya, apalagi kalau di jam-jam rawan ya. Jadi hari ini teman-teman udah bisa lihat ya cerita tentang komunasi darah. Kalau kemarin kalian sudah ambil darah, udah bisa ngelihat perbedaan antara ini plasma, yang di atas cairan bening warna kuning ya, yang di bawah adalah sel darah. Teman-teman kemudian bikin apusan, kemudian bahkan sudah mulai belajar melaporkan, oh ini loh namanya eritrosit, ini namanya trombosit, ini namanya misalnya kita temukan neutrofil segmen, kemudian neutrofil batang, dan seterusnya. Seperti awalan kita ketahui bahwa kemarin kita sudah belajar ini ada plasma 55% dan di bawahnya ini ada bagian sel. Nah, pada bagian sel ini teman-teman bisa melihat bagian paling banyak di sini adalah sel darah merah. Dan kemudian ada bavikut ya, di sini yang isinya adalah trombosit dan leukosit. Jadi pada pasien misalnya pada pasien dengan peningkatan jumlah leukosit, contoh pada pasien leukemia, maka teman-teman juga akan mendapatkan bavikutnya akan tinggi. Jadi ini mungkin sekitar 1 mm, tapi bisa naik sampai 5 mm atau setengah senti. Jadi kita mau lihat di sini apa tadi sel darah merah, ya, kemudian ada sel darah putih, dan satu lagi adalah keping darah. Jadi pada proses hematopoiesis pertemuan pertama kita kemarin, kita juga sudah bicara tentang eh, apa itu hematopoiesis dan apa itu bagaimana proses pembentukan dari sel darah. Nah, teman-teman ini sebentar itu setting tempatnya ya kok gerak-gerak ya. Jadi pembentukan yang utama sekarang kita bicara tentang sumsum tulang. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pasien sekarang itu ada gangguan di jumlah leukosit, misalnya pada leukemia, atau di ekstrim ada trombosit yang berlebihan, atau ada misalnya kasus anemia berat, nah maka teman-teman akan kembali dokter itu meminta pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang akan diminta itu dari pemeriksaan darah rutin, darah lengkap, kemudian ada pemeriksaan darah khusus, dan kemudian nanti akan juga menginjak pada pemeriksaan bone marrow ya, atau pemeriksaan hapusan darah dari hapusan sumsum tulang. Nah, kenapa? Karena pembentukan sel darah itu ada di sumsum tulang. Nah, dari awalnya pada multipoten, kadang disebut juga dengan pluripoten ya. Kemudian akan nanti masuk kepada kelompok ada dua, yaitu ada seri mieloid dan seri di santunya ada seri apa, masih ingat? Kalau di sini ada mieloid, yang satunya ada di mana? Ini yang terpotong, ada siapa dia? Siapa dia? Masih ingat? Ini apa? Ada mieloid, satunya ada limfoid. Limfoid. Oke, nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Limfoid. Teman-teman, jadi kalau ada leukemia juga nanti adanya seri mieloid sama limfoid karena dari awalnya ada masalahnya ada di sumsum tulang dari stem cell pada hematopoietik ya. Dari itu kita sudah kenal yang mieloid bisa membentuk ada trombosit, ada membentuk eritrosit, ada membentuk seri granulosit, di sini ada basofil, neutrofil, eosinofil, dan satu lagi ada di sini monosit yang bisa kita kenal pada jaringan dalam bentuk makrofag ya. Tapi kalau teman-teman identifikasi pada darah tepi, hapusan darah bentuknya adalah monosit. Nah, kita lihat satu-satu. Sel darah merah itu fungsinya apa? Kaitannya dengan oksigenasi. Jadi ada pertukaran O2 dan CO2. Jadi kenapa? Pada pasien-pasien anemia yang kekurangan sel darah merah, maka anak-anak itu akan mengalami lemah, letih, lesu, ngantukan. Dan teman-teman,
Di antara kalian pasti ada yang mengalami anemia. Apakah anemianya disebabkan karena misalnya menstruasinya mungkin berlebihan, ada yang anemia karena misalnya kurang gizi, ya anak kos gitu ya, makannya jarang, proteinnya kurang, bisa aja. Atau bisa juga anemianya ini ada penyakit yang lebih serius, seperti mungkin dialami oleh kakak kelas kalian, ada yang suspeknya menderita thalassemia. Nah, seperti kita kenal, eritrosit ini adalah sel darah merah kalau dia matang, sudah matur, dia tanpa inti. Ya, tapi nanti kadang ada lepasan di peredaran darah, tapi ada sel darah merah yang pakai inti. Nah, ini nanti yang menjadikan agak ada kita harus melihat pada proses validasi hasil pemeriksaan. Ya, kenapa dia berwarna merah? Karena dia mengandung namanya hemoglobin. Dan hemoglobin ini tadi diisi antara hem itu dari besi dan globin itu protein dari asam amino. Jadi kalau kamu ditanya, aku anemia, aku harus makan apa? Pastikan satu tidak hanya besi saja, ya makanan yang banyak mengandung besi, tetapi juga harus tinggi protein. Nah, solusi paling baik yang mengandung protein tinggi plus ditambah kandungan besi tinggi adalah daging. Ya, nanti masih Idul Adha biasanya banyak sekali daging. Kalau hari-hari biasa begini, kita mungkin jarang makan daging ya. Daging merah misalnya seperti sapi, kambing ya. Bukan meskipun ayam juga ada, tapi termasuk kelompok daging putih ya kalau ayam. Nah, kemudian eritrosit yang kamu lihat, kalau dia normal bentuknya adalah biporka bulat aja. Punya diameter kita titeni nilainya angkanya di angka 6 sampai 8. Ini nanti kamu untuk membandingkan ukuran eritrosit yang normal sama yang nggak normal. Memang ada Bu yang nggak normal. Ada eritrosit yang ukurannya nggak normal, bisa aja dia kecil, kita sebut dengan mikrositik, dan ada yang gede banget, misalnya karena kekurangan vitamin B12, dia ukurannya besar. Ya, jadi karena itu, karena kita nggak pakai penggaris untuk mengukur berapa ya besarnya eritrosit, maka kita pada apusan darah tepi, teman-teman harus membandingkan eritrosit ini di JJRK ditemukan dalam satu lapang pandang bersama dengan small limfosit. Jadi ada limfosit kecil yang tidak reaktif itu bisa kamu JJRK. Jadi dalam satu lapang pandang sehingga kamu bisa membandingkan antara inti dari limfosit kecil itu dengan eritrosit yang kamu lihat. Apakah itu besarnya hampir sama? Kalau besarnya hampir sama dengan inti dari small lymphocyte, maka berarti apa? Berarti ukurannya adalah normal. Jadi 6 sampai 8 tadi ya. Kemudian jumlahnya berapa, Bu? Kalau dihitung, teman-teman kalau sudah besok pakai kamar hitung ya, pemeriksaan yang manual, jadi teman-teman nanti akan menggunakan kamar hitung dan akan mengkonversi dikali-kali ya dengan faktor penginceran dan kemudian luas volume dari kamar hitung, maka didapatkan nilai normalnya 4 sampai 6 juta. Teman-teman ini harus diperhatikan. 4 sampai 6 juta ini variasinya macam-macam berdasarkan jenis kelamin dan usia, teman-teman. Jadi untuk misalnya pada wanita hamil sama wanita yang tidak hamil, pada anak-anak dan wanita dewasa itu beda. Jadi termasuk juga pada laki-laki. Nah, terkait dengan apa sebetulnya pada parameter sel darah merah lainnya, itu adalah satu pertama hemoglobin. Jadi kalau teman-teman dibilang, kamu katanya kok anemia, bener nggak sih? Iya, itu aku anemia. Kenapa? Iya, katanya kalau anemia itu bisa bikin lemah, letih, lesu, lunglai, loyoan, dan lupaan. Ya, jadi emang hemoglobinnya berapa? Betul, teman-teman. Jadi kalau kita bilang seseorang itu anemia, maka pertama parameter laboratorium yang pertama kamu sebut itu adalah hemoglobin. Bukan jumlah sel darah merah, ya, adalah hemoglobin. Hemoglobinnya misalnya pada wanita tidak hamil. Berarti batasnya adalah 12. Sedangkan pada wanita hamil batasnya adalah 11. Ya, ini karena proses fisiologi pada wanita hamil ada hemodilusi. Makanya kalau kurang dari 11 baru dia disebut dengan anemia. Sedangkan Lucy sebagai wanita tidak hamil, maka kalau HB-nya kurang dari 12, kita sebut dia dengan anemia.
Nah, berikutnya ada pemeriksaan hematokrit. Nanti kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah perbandingan volume eritrosit dengan volume darah. Tadi bayangin dalam satu tabung tadi ya, dalam satu tabung tadi ada bagian bawah 45%, bagian atas itu ada 55%. Nah, pada pasien dengan dehidrasi, maka teman-teman akan mendapatkan rasio kesannya hematokrit, tadi volume yang di bawah tadi, sel darah merahnya, akan lebih tinggi. Karena apa? Karena jumlah dari plasmanya menurun. Ya. Kemudian kita akan belajar juga tentang indeks eritrosit, MCV, MCH, dan MCHC. Nah, kuncinya ada di mana sih? Tadi katanya produksinya ada di sumsum tulang, jadi pabriknya ada di sumsum tulang. Tapi, teman-teman, pembentukan sel darah merah ini ada lagi namanya hormon. Namanya adalah eritropoietin dan diproduksi oleh ginjal. Jadi tidak cuma sumsum tulangnya yang harus beres, tidak cuma dapurnya yang harus beres, tetapi ada hormon yang bisa mendukung. Dan ini hormon ini harus ada sehingga sel darah merah pasien itu bisa dibentuk dengan optimal. Nah, siapa yang memproduksi? Adalah ginjal. Jadi ini ada dampaknya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, di mana rusak ginjalnya, maka hormon eritropoietin ini juga akan menurun. Nah, gimana kalau sudah eritropoietinnya menurun? Pastinya produksi dari sel darah merah juga akan menurun ya. Nah, teman-teman sebetulnya usianya eritrosit ini panjang ya dibandingkan dengan sel darah yang lainnya yang cuma hitungan hari, kadang ada hitungan jam. Ini sampai 120 hari. Tapi nanti teman-teman bisa melihat pada beberapa kasus, umur eritrositnya nggak sampai 120 hari. Dia gampang lisis, dia gampang rusak. Sehingga apa? Pasien-pasien mengalami anemia yang kita sebut dengan anemia hemolitik. Jadi karena apa? Eritrositnya gampang lisis ya. Jadi makanya katanya tadi kata kuncinya adalah hemolitik. Ya, selain itu kalau secara normal sel yang sudah tua akan dibuang di sistem retikuloendotelial. Jadi ini bisa kita lihat pada kasus di mana pengerusakan tadi yang paling banyak, maka nanti splen atau limpa nanti itu juga akan dia gede karena apa? Seperti otot itu kalau dilatih kan jadi besar. Maka ini sistem retikuloendotelial misalnya pada splen limpa ini karena dia membongkar, makanya dia juga akan membesar. Contohnya pada apa? Pada pasien talasemia, pada anak-anak dengan talasemia itu maka dia akan apa? Dia akan besar limpanya. Oke, ini ada laporan ya. Oh, wifi-nya sedang terganggu kelas ya, tadi saya lihat ya ada loncat-loncat keluar, enggak apa-apa ya, dilanjutkan semangatnya. Nanti nyambung lagi ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi kalau dari seri eritrosit, jadi dari tadi stem selnya, kemudian jadi proerythroblast, erythroblast ini namanya bisa macam-macam ya. Ada yang pakai erubrisit, prorubrisit, metarubrisit dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti kita ketemu retikulosit dan satu lagi adalah eritrosit. Ya, ini ya seperti normoblast ada di sini. Nah, ini yang disebut tadi eritrosit berinti itu termasuk kelompoknya adalah normoblast. Dan ini kalau kita pakai alat otomatis, alat kita tuh bacanya si normoblast ini bagaikan baca si siapa. Dia kira-kira ngertinya ini dipikir siapa, dia tertipu. Dipikirnya di sini adalah leukosit udah ukurannya gede, ada intinya maka dia tertipu. Makanya kita harus melakukan verifikasi, validasi dengan buat apusan ya. Jadi ini teman-teman tadi yang rubiblast, prorubrisit, rubrisit sampai ke eritrosit. Sedangkan dari seri megakaryoblast, promegakaryosit, megakaryosit, metamagakaryosit jadi trombosit. Monoblast juga demikian, dari seri mieloblast akan menjadi baik dari seri basofil, dari seri eosinofil nanti, dan dari seri neutrofil. Bagaimana dengan seri yang limfoid? Nah, ini ada yang jadi limfosit, dan ada satu lagi dari limfosit B akan menjadi plasmosit. Ya, ini juga diukur teman-teman. Jadi ini kamu bisa ngelihat pada apusan darah ini kok aneh ya rodoan ya. Jadi harusnya sel darah merah tuh enggak keriting. Kalau ini keriting begini tuh biasa kita sebut dengan apa namanya? Ekinosit ya. Tapi kita juga bisa menyebut ini kasusnya mungkin ini krenasi. Kenapa bisa krenasi? Mungkin ngambilnya sel darah ngambilnya darah itu
dia nggak lancar. Jadi dapatnya cuma dikit, misal volumenya di tabung harusnya 3 cc, kita siapkan antikoagulan untuk 3 cc, ternyata cuma dapat 1 cc. Alhasil teman-teman akan bisa mendapatkan gambaran yang seperti ini. Bisa juga teman-teman menunda terlalu lama. Ya, hapusan itu harus diselesaikan dalam 2 jam. Bisa bayangkan kamu ngambil darah pasien, nek pasiennya 1, kamu buat hapusan 2 jam itu selesai. Nek pasiennya kamu banyak, pasiennya ditunggu pasien, misalnya di Dunguardi itu sampai ratusan ya, sampai ribuan ya kemarin. Kalau Fungsi pas makan masih 900, yang kakak kemarin, kakak tingkatmu sekarang masih apa namanya PKL itu sampai 1000, bisa bayangkan. Jadi kalau sudah seperti itu, ini adalah pengelolaan kita harus bagus. Jadi sampel, pemeriksaan, butuh konfirmasi, segera bikin hapusan, karena kalau enggak nanti jadi berubah. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini dengan pewarnaan khusus itu sebetulnya ini bisa dilihat ya si retikulosit, tapi ini pada hapusan darah dengan ginsal saja. Beda ya warnanya teman-teman. Di sini eritosit warnanya merah, di sini ada warna ungu-ungu kebiruan. Jadi ini yang kita sebut dengan namanya adalah polikromasia. Jadi istilahnya di dalam satu hapusan darah pada satu lapang pandang kita temukan ada warna yang berbeda. Warnanya nggak cuma satu, tapi merah saja, tetapi ada warna kebiruan. Di sini adanya kehadiran dari retikulosit. Nah, teman-teman balik ke sini. Retikulosit itu letaknya ada di sini. Jadi kalau dia jumlahnya meningkat di dalam sini, dalam apusan, kamu bisa ngerti, oh ini berarti pabriknya lagi banyak buat eritrosit ya. Jadi kalau bayangin seperti teman-teman kalau masuk ke rumah makan, terus rumah makannya biasa cuma punya pelanggan ada 10, hari itu pelanggannya jadi 50. Masakannya kan yang biasanya bisa matang ini setengah matang ya. Nah, setengah matang, 3/4 matang, 4/5 matang. Nah, ini yang keluar adalah bentuknya kurang matang. Nah, kurang matangnya ini tadi karena apa? Butuh produksi yang cepat tadi. Nah, ini ada bentukan banyak kita temukan retikulosit pada hapusan darah tepi ya. Jadi tadi hitung sel darah merah, teman-teman pakai kamar hitung seperti ini ya. Jadi nanti bisa kita temukan angkanya tadi variasi 4 sampai 6 itu secara umum pada pria, variasinya masing-masing dan teman-teman kalau menggunakan pemeriksaan menggunakan alat otomatis nanti juga sama. Kita punya apa namanya? Nilai rujukan yang berbeda tergantung reagen alat ya. Jadi kapan terjadi penurunan jumlah eritrosit? Misalnya pada kasus anemia atau pada pasien-pasien keganasan ya. Dan kapan terjadi peningkatan jumlah eritrosit ya? Kita bisa melihat pada kasus primer dengan adanya polisitemia vera. Atau misalnya kasus sekunder itu kita temukan pada teman-teman yang sukanya merokok atau tempat tinggalnya di tempat yang tinggi, misalnya di Tawangmangu ya, kalau dekat Solo begitu ya. Atau yang secara relatif adalah karena kehadirannya dehidrasi tadi, kurangnya cairan ya. Jadi gambarannya kalau di dalam sumsum tulang nanti kita bisa melihat ada beberapa sel yang sangat muda, ada beberapa sel yang apa namanya imatur dan hanya beberapa sel juga yang ini ya apa namanya sudah matur. Jadi teman-teman kalau di sumsum tulang itu ada batasnya ya. Jadi yang bentuknya blas itu kurang dari 1%. Kalau leukemia itu lebih dari 20%. Jadi teman-teman ini mengidentifikasi mungkin agak kesulitan ya. Ini gambarnya adalah eritroblas. Nanti kalau ketemu sama myeloblas bingung lagi. Tapi nanti lama-lama tahu ya bedanya ya. Terus kemudian ada istilah namanya anisositosis, yang satu lagi adalah poikilositosis. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya itu kalau tadi kita pada apusan, kamu tadi kan saya bilang apa tadi? Untuk ngerti ukurannya ini normal, tadi dijejerke sama siapa? Dibandingkan dengan siapa? Meskipun jauh dibandingkan dengan siapa eritrosit? Masih ingat tadi? Siapa? Leo. Hmm? Boleh diulang? Nggak dengar ya, putus ya? Separuh tok omongannya, nggak dengar. Dibandingkan dengan ini? Di sini ada. Contekannya ada ternyata. Dengan inti dari dibandingkan dengan inti dari limfosit kecil. Osit. Ya, limfosit kecil. Jadi teman-teman bandinginnya dengan limfosit kecil. Jadi kalau hampir serupa dengan inti sel
small limfosit, maka dia ukurannya normal. Tapi ternyata pada satu sediaan teman-teman tuh menemukan ukurannya kok beda-beda ya. Ini kok ada yang normal, ada yang kecil-kecil. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya istilahnya anisositosis. Jadi karena apa? Variasi ukuran sel darah merah dalam satu sediaan. Itu kita sebut anisitosis. Tapi kalau satunya adalah poikilositosis. Ini apa? Tadi Bu Lucy cerita bahwa eritrosit itu bentuknya cuma bulat bikonkav. Nah, ini ada bentuk macam-macam. Nah, teman-teman kita sebut dengan namanya poikilositosis. Apa bentuknya? Ada macam-macam. Ada sel sabit, ada teardrop, ada mungkin sel target, ada stomatosit, dan seterusnya. Ya, gambarannya seperti ini. Dan ini nggak benar. Ya, jadi yang bentuknya dari sel darah merah pertama yang kita lihat itu dari size-nya, ukurannya benar nggak? Normositik, kayak tadi dibandingkan sama inti small lymphocyte. Kemudian dilihat bentuknya, bulat bikonkav nggak? Oh nggak, ini bentuknya ada macam-macam. Ya kita tulis apa ya? Kemudian yang ketiga adalah size, tadi size shape, yang ketiga adalah staining, pewarnaannya. Kita lihat yang normal kayak gini. Kok ini jadi kayak begini ya? Ini apalagi ya? Jadi merahnya ini cuma dikit, tengahnya pucatnya luas. Ini yang kita sebut dengan namanya hipokrom. Jadi pasien-pasien misalnya contoh nih kekurangan besi, maka yang kita dapatkan adalah gambarannya mikrositik ya, kecil gini ya. Inti apa sel darah merah dengan warna yang kepucatan. Jadi sentra palornya ini meluas ya. Kemudian bisa kita temukan ada distribusi gangguan, misalnya ada aglutinasi, ada relux, ya. Kemudian juga ada badan inklusi yang bisa kita lihat pada beberapa penyakit. Ya, kemudian ini untuk indeks eritrositnya dihitung dari jumlah eritrosit, kadar Hb, dan hematokrit. Kita bisa lihat besok ya pada pertemuan berikutnya. Kita sekarang masuk yang kedua, sel darah putih. Teman-teman udah ident tahu kemarin, ident sel. Nah, di situ ada neutrofil datang, ada neutrofil segmen, ada monosit. Ini gambarannya seperti ini. Nah, teman-teman kalau lihat aslinya seperti apa? Seperti aslinya ya kadang variasinya banyak sekali. Teman-teman butuh dikirimi atlas nggak? Kalau kalau butuh nanti apa Ibu kirim apa atlas ya. Jadi di add link nanti jadi kamu bisa lihat. Kalau pas di atas bingung, lagi di lab bingung, itu dibuka. Jadi untuk lihat, oh ini ternyata kok saya bingung ya antara monosit sama limfosit. Jadi dibuka itu atlasnya ya. Jadi atlasnya bentuknya e-book. Jadi kamu bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, sebetulnya kalau yang total tadi semuanya kita hitung leukosit, kita dalam hitung namanya antaleukosit atau yang kita sebut pada pemeriksaan otomatis kita tulisnya WBC. Ya, jadi normalnya dia 5.000 sampai 10.000. Ini variasi juga teman-teman pada bayi baru lahir, pada anak, kemudian pada laki-laki dan perempuan sama. Itu ternyata usia mempengaruhi dan ini juga bisa ya kita ada beberapa kelainan. Yang satu kalau kelebihan kita sebut namanya leukositosis. Kalau kurang dari 5.000 baru kita sebut dengan leukopenia. Teman-teman yang asalnya bukan dari SMA atau bukan dari SMK analis kesehatan harus belajarnya lebih kencang ya karena ada beberapa istilah yang akan kita gunakan ya. Ini leukositosis, leukopenia. Nah, kita lanjut ya. Jadi jenis leukosit tadi ada yang granulosit sama yang agranulosit. Kenapa granulosit? Karena dia punya granula yang spesifik, granula sekunder. Sedangkan yang agranulosit mungkin dia punya granula dikit ada pada kasus tertentu, tetapi adalah granula bukan yang spesifik. Granulanya adalah granula primer ya. Nah, ini gambarannya neutrofil ini segmen, ini eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit ya. Nah, neutrofil itu yang paling banyak. Jadi ini adalah tentara kita yang paling banyak. Dia yang akan langsung merespon jika kita kena misalnya kita habis main-main sama temen, kita ketularan nih, ya, kita pagi-pagi loh ngelihat ingusnya kok udah kuning. Nah, itu berarti kalau dilihat di bawah mikroskop itu yang kamu temukan adalah neutrofil. Jadi neutrofil ini adalah pertahanan kita yang pertama, ya. Kemudian neutrofil ini biasanya punya lobus itu 3 sampai 5. Jadi kalau lebih dari 6 kita bilang itu neutrofil hipersegmentasi.
Nah, fungsinya apa? Dia tadi karena sebagai dia pertahanan pertama, dia punya fungsi fagositosis. Jadi dia kalau ada bakteri dia makan, dia caplok, ya. Kemudian dia juga bisa jalan-jalan keluar pembuluh darah, ya. Terus kemudian dia ngapain ya? Dia punya tugas tadi kaitannya dengan fagositosis. Beda sama eosinofil. Eosinofil ini dia bukan sama infeksi bakteri, tapi dia kaitannya dengan alergi atau infeksi pansi, contohnya misalnya cacingan. Jadi teman-teman kalau ada pasien ya atau darahmu sendiri, eosinofilnya normal itu misalnya 1 sampai 3, 2 sampai 4 ya, tergantung nilai rujukannya. Ternyata nilainya 6. Nah, ini berarti kemungkinan ditanya, udah minum obat cacing belum? Jangan-jangan. Atau suka pilek kalau pagi, atau suka biduren. Nah, ini pasien-pasien dengan eosinofilia. Basofil kaitannya dengan apa? Ini juga dengan hipersensitif, biasanya kaitannya dengan histamin, dan kemudian juga dengan reaksi alergi. Jarang sih ya, kita nemu basofil aja udah untung banget ya. Kemudian yang berikutnya adalah limfosit. Ini termasuk yang kelompok agranulosit ya. Jadi kalau tadi neutrofil segmen itu 40 sampai 60, kemudian ini jumlah yang terbanyak yang berikutnya itu adalah limfosit 20 sampai 40. Teman-teman nanti bisa nemuin ini pada pasien-pasien dengan virus ya, infeksi virus atau misalnya pasien-pasien dengan TBC, ini jumlahnya bisa meningkat. Alhasil nanti neutrofilnya agak turun, limfositnya dia agak meningkat. Nanti ada monosit, kita juga menghitung ya pada pasien-pasien TBC, kita melihat rasio limfosit dan monosit ya. Nah, ternyata jenis limfosit itu ada macam-macam ukurannya, ada yang resting yang kita lihat tadi semua limfosit, ada yang reaktif, kemudian ada yang gede ya. Nah, ini yang berikutnya adalah monosit ya. Kalau monosit tadi yang kalau kita lihat sebagai paling ukurannya paling gede ini ya. Jadi kalau teman-teman nemuin antara monosit sama yang reaktif limfosit, ini agak kadang bingung ya karena bentuknya si reaktif limfosit itu juga lebih gede ya, tapi nanti teman-teman bisa melihat dari warna sitoplasma dan kepadatan kromatin. Besok pakai atlas ya kalau bingung. Nah, itu jenis leukosit kamu kerjakan itu dengan apa? Kamu ngelihat nih di hapusan darah, terus kamu nemuin tuh ada leukosit, kamu ngitung 100 leukosit yang pertama ketemu. Seperti kamu bilang, cewek mahasiswi di Fakultas Ilmu Kesehatan itu cantik-cantik loh. Kok bisa? Nah, kamu ketemu sama siapa? Nah, itu tadi ya, seperti kita pada penelitian juga ada sampling, maka pada kita menghitung hapusan darah, itu kita menghitung jenis leukosit, ya ketemunya siapa dulu. Kalau kamu banyak ketemu sama limfosit kan otomatis kamu hitung ya limfosit. Ketemu lagi neutrofil ya pakai mesinnya itu ya, mesin hitungnya itu ya. Dan kemudian nanti dihitung sampai 100 leukosit dibikin rasio. Ya, ini harga normalnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah trombosit. Trombosit itu bentuknya variasi ya, ini termasuk yang clumping ya, jadi yang bergerombol ya. Jadi kadang nih picuannya kadang bisa karena kita ngambil darah nggak lancar, atau kita ngambil darah udah lancar, habis itu homogenisasi pakai antikoagulannya nggak bagus, ya. Hasilnya juga bisa seperti ini, ya. Atau ada pasien-pasien dengan sensitif terhadap EDTA juga kadang membentuk clumping, sehingga nanti kebacanya tuh kesannya trombositnya rendah. Ternyata apa? Karena trombositnya suka gerombol-gerombol begini. Tebakan ini apa? Coba siapa bisa nebak? Ini apa? Siapa? Ini. Monosit, Ayo. Bu. Apa nih? Hah? Apa? Monosit. Oke, Monosit, Bu. nice. Ya, oke, nice. Sing jawab ditulis ya namanya ya, polisi biar biar nanti masukkan ke daftar nilai. Oke, nice ini monositnya. Nah, besok kita main tebak-tebakan ya. Ada apa? Atlas ya. Jadi ini hitung trombosit, ini juga banyak ya, 150.000 sampai 400.000 ya. Ini variasinya. Ini yang menjadi pasien-pasien DBD ya, sekarang ini demam berdarah musimnya ini kalau udah turun gitu orang udah pada ketakutan. Ya memang menakutkan karena kalau DBD itu apa? Agak ribet ya. Jadi respon imun tubuh pasien sama responnya si virus ini kita nggak ngerti dan kadang bisa mengancam nyawa ya. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, sudah. Namanya siapa ya tadi ya yang jawab ya? Biar Bu Su bisa langsung masukkan ini. Siapa nih? Ditulis ya namanya ya. Boleh ada yang bertanya juga dapat nilai. Karena berarti kamu memperhatikan sehingga
Ada yang butuh ditanyakan. Jangan nanyanya habis selesai kuliah tiba-tiba nge-WA nanya. Lah mbok pas ini aja nanya. Ya. Gimana? Ada yang bertanya? Silakan. Aulia ada? Oh, Aulia. Belum ada, Ibu. Aulia nggak ada? Belum ada Oh, belum ada pertanyaan. pertanyaan. Oh, sorry. Ibu sambil ini menarik data yang kemarin. Jadi, belum ada pertanyaan. Oke. Aulia, tadi kalau satu pertanyaan aja deh buat Aulia dan teman-teman. Kalau misalnya kita mau bilang itu pasien itu anemia, parameter laboratorium apa yang pertama kali kita sebut? Siapa yang tahu? Hemoglobin, Ibu. Nice. Oke. Chris ya, Chris. Oke, Iya, hemoglobin. Ibu. Oke, sekarang Bu Lucy tanya lagi. Siapa yang tahu kalau jumlah leukosit itu lebih rendah dari normal, itu namanya apa istilahnya? Ada yang tahu? Leukopenia, Bu. Oke, nice. Ibnu, leukopenia. Sekarang kalau kebalikannya, kalau lebih, apa namanya? Ada yang tahu? Leukositosis, Bu. Oke, leukositosis. Tolong ya dicantumkan ya, Ibnu, Yulia, sama tadi Chris ya. Terus habis itu sekarang Bu Lucy nanya, kalau trombosit tadi itu harga normalnya berapa ya nilai rujukannya ya? Supaya kita tahu nih, besok ada yang tanya konsul sama kita, itu kita udah bisa jawab. Berapa normalnya? Ada yang tahu? Kayaknya ada Ibu kirim loh. Andika tahu? Siapa yang mau jawab nih? Berapa normalnya? Siapa yang mau jawab? 150 sampai 400, Ibu. Oke, 150.000 sampai 400.000. Oke, thank you. Sudah bisa kalian bisa dibuka, nanti catatannya lagi ya. Kalau pas ngabuburit boleh juga dibuka. Saya kira itu ya. Selamat pagi, terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Ibu boleh izin untuk screenshot dulu ya. Oke, kita senyum satu sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ya, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.